dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Aku percaya Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Yang aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Seumur hidupku mengandalkan Yesus. Haleluya. Thank you God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord Jesus. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup buat Tuhan Yesus,
semakin kita merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Oh Lord Jesus, aku merindukan Kau Tuhan. Seperti rusa merindukan sungaimu, begitulah jiwaku Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan Engkau. Aku rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Karena pada saat engkau menyembah Tuhan, Allah bertahta di atas puji-pujianmu. Dan Dia memanifestasikan kehadirannya di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang memerlukan kelepasan akan ada kelepasan hari ini. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Kami rindu Kau Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti-Mu Tuhan. Ku menanti, bawa kami mendekat kepadamu Tuhan. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengatakan kepada Tuhan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari nantikan, ku nanti Engkau, speak to us, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Langit terbuka, curahkan, curahkan Tuhan, curahkan jemaat-Mu Tuhan. Sembah Dia. Kemuliaan Tuhan akan datang di tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Dia akan dimuliakan di atas bangsa-bangsa dan Dia akan dimuliakan di atas bumi ini. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Allah ada di tempat ini. Langit akan terbuka, Dia akan curahkan, Dia akan curahkan roh-Nya ke atas kita semua. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah. Kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah. Kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus,
sungguh Engkau luar biasa. Engkau sungguh bertata di atas puji-pujian dari anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan yang menyaksikan online, hadirat-Mu tidak terbatas atas tempat. Semua yang menyaksikan, semua yang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan mengangkat nama Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, saudara akan pasti merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan senang berkumpul dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kemuliaan-Mu yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan yang datang memberikan kebebasan kepada setiap daripada umat-Mu. Apapun tantangan hidup saudara, pada saat saudara berada di dalam hadirat Tuhan, tantangan hidup saudara akan lenyap daripada saudara. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kebangunan rohani saudara, karena Tuhanlah yang berkarya atas hidup saudara. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, diberkatilah nama-Mu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan haleluya, haleluya. Sebelum saudara duduk, berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan saudara dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan saudara. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat berhari Minggu. Saudara, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, amin saudara, melalui persembahan kita. Pagi hari ini saya akan membagikan firman di buku 2 Korintus 9 ayat ke-8. Di sini dikatakan, dan Allah dapat memberikan berkat kepadamu yang melebihi kebutuhanmu. Yang melebihi kebutuhanmu. Dan diteruskan, bahkan kamu akan selalu memiliki banyak hal yang cukup untuk beramal. Nah, saudara, kita mau belajar dari firman ini pada pagi hari ini saudara. Setiap kali perkataan Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Amin saudara. Karena ini adalah janjinya. Dan di sini dikatakan, Allah dapat memberikan berkat kepadamu yang melebihi kebutuhanmu. Saya percaya setiap daripada kita ini diberkati Tuhan dengan kelebihan. Amin saudara. Tapi saudara jangan lupa ada remnya di sini saudara. Apa remnya? Bahkan kamu akan selalu memiliki banyak hal yang cukup untuk beramal. Dalam terjemahan lain saudara dikatakan, saudara supaya membuat banyak kebajikan. Jadi saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, bahkan diberkati lebih dari cukup, ingat saudara, ingat ya saudara, saudara harus berbuat banyak kebajikan. Berbuat kebajikan itu banyak hal saudara ya. Misalnya kita memberikan persembahan untuk pelayanan kasih kita yang ada di Indonesia, itu berbuat kebajikan, amin saudara. Karena kita akan memberkati banyak orang di Indonesia. Nah, ada lagi berbuat kebajikan saudara. Artinya saudara ikut mengambil bagian di pembangunan training center. Itu berarti Anda membuat kebajikan untuk generasi penerus kita. Amin saudara. Karena apa? Generasi penerus kita ini yang akan meneruskan gereja kita ini. Amin saudara. Karena itu saudara, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan yang memberkati kita lebih dari cukup supaya kita banyak berbuat kebajikan. Katakan sebelah kiri kanan, berbuat kebajikan. Mari kita tundukkan kepala kita memberi. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kami tahu setiap firman-Mu. Engkau ingin supaya kami taat kepada firman-Mu. Engkau ingin supaya kami selalu melakukan sesuai dengan firman-Mu. Hari ini kami belajar lebih lagi Tuhan dari firman-Mu. Karena itu kami tahu berkat yang kami terima tidak pernah hanya sekedar cukup, tapi lebih dari cukup,
lebih daripada kebutuhan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sendiri mengatakan supaya kami banyak berbuat kebajikan. Hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan training center. Kami berikan dengan hati yang bersuka cita, karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami sekadar cukup. Dia memberikan kami lebih dari cukup supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa, kami bawakan persembahan kami dengan hati yang bersyukur dan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang memberikan online, saudara bisa melihat di layar saudara, layar TV saudara ya. Haleluya, haleluya, selamat hari Minggu saudara. Saudara semua mukanya semua senyum bersuka cita. Karena kami percaya Tuhan sudah ciptakan hari ini. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita semua bersuka cita. Haleluya, haleluya. Welcome again, selamat datang semua yang jemaat-jemaat City Blessing. Bagi saudara yang mungkin pertama kali atau kedua kali datangnya, saudara belum berkenal lebih lanjut, saudara boleh menghubungi greeter kita, usher kita, supaya nama saudara bisa kita taruh di dalam file kita supaya kita bisa berkontak lebih lanjut. Amin saudara, haleluya. Hari ini saya akan membawa satu pengumuman yang penting saudara. Seperti saudara ketahui, setiap minggu kedua di setiap bulan kita ada pelayanan yang dinamakan pelayanan Salt and Light. Pelayanan ya saudara, ini pelayanan di mana saudara diberikan update, diberikan informasi mengenai keadaan di bagian state atau di bagian provinsi di tempat kita tinggal, yaitu California, dan juga secara nasional, secara Amerika ya saudara ya. Nah saudara, saudara bisa melihat di dalam layar. Dan saya akan jelaskan saudara, di bulan Juli seperti Anda ketahui, kita telah bagikan tentang Undang-Undang AB 1955. Sebuah undang-undang yang berpotensi mengubah lanskap hak-hak orang tua. Hak-hak orang tua nih ya saudara. Undang-undang ini mencegah para guru-guru untuk diwajibkan mengungkapkan informasi tentang orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi gender dari setiap murid-murid, saudara, tanpa persetujuan siswa tersebut. Arti kata, saudara, siswa-siswa ini, murid-murid ini dilindungi oleh pemerintah untuk tidak memberikan informasinya kepada orang tuanya, saudara. Sekolah yang memilih untuk memberitahu orang tua dari siswa itu dapat dituntut secara hukum. Bahkan saudara, saat ini Jaksa Agung Rob Bonta telah mulai menuntut distrik dari sekolah-sekolah yang memperjuangkan hak-hak orang tua di California nih saudara. Arti kata hak orang-orang tua akan dicabut dari sekolah-sekolah saudara. Nah saudara, AB 1955 ini 1955 yang dikenal juga sebagai Safety Act ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 15 Juli 2024 dan akan berlaku pada 1 Januari 2025 yang memengaruhi murid-murid dari prasekolah, preschool hingga kelas 12 SMA high school ya. Nah saudara, coba pikirkan ya sejenak. Peran kita sebagai orang tua yang diberikan Tuhan adalah untuk melindungi kesejahteraan anak-anak kita dalam segala aspek dari fisik, mental, dan spiritual.
Kita ingin tahu juga jika anak kita terluka, diintimidasi atau sedang berusaha untuk menghadapi tantangan hidupnya, saudara. Nah, saudara, seharusnya ya negara kita itu tidak bisa mencabut hak-hak orang tua dengan menutup informasi yang sangat penting ini, saudara. Nah, saudara, ada kabar baik, saudara. Tuhan sedang bertindak, katakan sebelah kiri. Tuhan sedang bertindak. God is in action. Ada satu firma hukum mewakili beberapa guru dan orang tua yang berani menggugat federal untuk membatalkan AB 1955. Ini adalah satu gerakan yang memperjuangkan keluarga untuk hak kita mengetahui dan melindungi anak-anak kita. Nah, saudara, apa tindakan daripada saudara? Mari saudara, kita ambil bagian dengan terus berdoa syafaat untuk ini, saudara. Amin. Ya, supaya gugatan itu menang, saudara, dan hak-hak orang tua kembali, ya. Saudara dapat juga mengirimkan kartu dukungan kepada mereka yang berada di garis depan pertempuran ini. Saudara bisa mengunjungi meja daripada Salt and Light di depan saudara setelah kebaktian. Saudara tulis kartu mendukung para lawyer yang berjuang di depan ini untuk membela hak-hak orang tua. Amin, saudara. Nah, saudara, bagian nasional ya, saudara, ya. Seperti saudara ketahui, pencobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Trump mengejutkan negara kita. Setelah kejadian itu, Direktur Secret Service Kimberly Chittle mengundurkan diri karena kegagalan menjamin keamanan, saudara. Terlepas ya dari keyakinan politik, kita semua bisa sepakat bahwa kekerasan tidak memiliki tempat di Amerika. Amin, saudara. Ketika saudara melangkah untuk melayani publik, jadi saudara, ketika seseorang melayani di publik, saudara, mereka pantas mendapatkan rasa hormat dan perlindungan. Hal ini terutama bagi mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi Kongres, Senat, Gubernur, bahkan Presiden. Nah, saudara, kita ketahui salah satu jemaat kita, Eric Ching, dia mencalonkan diri untuk menjadi Kongres. Dia bisa berbagi kepada kita, saudara, bagaimana dia menghadapi tantangan yang besar secara fisik, mental, spiritual, bahkan finansial setelah meresponi panggilan Tuhan ini dalam hidupnya di pemerintahan, ya, saudara, ya. Nah, saudara, tindakan apa yang kita haruskan kita lakukan? Mari saudara ambil bagian dengan mendoakan para pemimpin dan kandidat kita supaya mengangkat mereka agar diberi kekuatan, keberanian, dan perlindungan yang mereka lakukan, saudara. Jadi tugas kita jangan lupa selalu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, bahkan kandidat-kandidat kita. Amin, saudara. Nah, saudara, setelah kebaktian jangan lupa mengunjungi meja Salt and Light. Ini ada satu pengumuman yang penting lagi, saudara. Ini mungkin bagi saudara yang sudah menjadi warga negara Amerika. Warga negara Amerika, ya, saudara, ya. Bulan November ini ada pemilihan umum. Pemilihan umum untuk calon presiden, calon senat, calon kongres di negara Amerika. Nah, kita semua ada di California, ya, saudara. Kita juga memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, yang memegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah mendaftarkan untuk vote, ya, untuk memilih, saudara harus menggunakan hak pilih saudara bulan November tanggal 5, ya, saudara. Saudara harus memilih. Tapi bagi saudara yang belum mendaftar atau meregister hak pilih saudara, saudara bisa menghubungi Salt and Light Table di depan dan untuk informasi lebih lanjut bagaimana saudara mendaftar. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman di layar.
Hello, City Blessing Church. We're so glad you're all here with us this morning. It's already August. Time is going so fast, but more is to come. My name is Garrett, and I'm here to bring you today Sunday announcements. Now, first announcement is for our Daughters Conference coming up in September 27th to the 28th. It's an all-women conference designed to empower, equip, and build sisterhood in the kingdom of God. Now, today is our very last day for our mother and daughter bundle, a bundle that saves you $20 for 2 people. Visit cityblessing.org/daughters for more information or talk to our daughters team at the lobby after service if you're in Walnut, or if you're in Colton campus, talk to Pastor Lilik, and if you're in San Diego campus, talk to Leader Mary. And next, we have a building update on our training center. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor, here with your Sunday morning update. And with me again this week is our good friend Don Arneson, our technical advisor. Don's job, if you remember from last time we were here, is to help us bring this building out straight, true, and fast. Well, Don, it has been an exciting week. We've got sheathing up on the walls. We actually are like starting to look like a building. We've got glue lambs, the big beams that are going to hold the second floor, and the truss work together. We've got all of our framing almost done on the first. It has been a great week. Amen. Amen. But Don, can you tell me, as we look at this, and we've been looking at a lot of stuff this week, what is the most important thing at this phase that we're looking at? We got all these pieces. What's the most important part? Well, it's often important that we understand that every single part, every nut, every bolt, every screw, every nail, all matters. If one or several are missing, the building is not structurally sound as it would be if it is complete. And so we're working right now on making sure that it is built on a firm foundation, but it's more than to be built on a firm foundation. We have to be attached to that foundation. And so if you can kind of hear in the background, there's some drilling going on, and they're drilling in anchor bolts and making the building secure and sound. So there's really one important part. It's all the parts working together, kind of like the church. Kind of like the church, exactly. Where do we find that? Well, we find that actually in 1 Peter chapter 2, verse 4. And he said, "Come to the Lord, living stone, rejected by a man as worthless, but chosen by God as valuable. Come," he's speaking to us as a church, "as living stones, and let yourselves be used in building the spiritual temple, while you will serve as holy priests to offer spiritual and acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. For the scripture says, I chose a valuable stone or good foundation, which I am placing as the cornerstone in Zion, and whoever believes in him will never be disappointed." And so our responsibility is to come to that cornerstone who is Jesus Christ and build on a solid rock, a solid foundation. More than building, we need to be attached firmly to it. Amen. So just like all these pieces are being firmly rooted and grounded together, and together we get our strength as a body on Sunday mornings, or when we're in our care cells, whatever we're doing, when we're together, we are living stones in the building that God is building through Jesus Christ. Thank you for the good word, Don. Thank you, City Blessing Church, for the opportunity to serve you each and every week. Thanks for praying, and we'll see you for the next update. Next, if you are here for the very first time, or this is your second time or third time, we would like to invite you to get plugged in. We believe in the importance of growing as a community and doing things of God as a community. For those of you who are here for your very few times, please fill out the Connect card so we can serve you better. You may go to cityblessing.org/connect or scan the QR code on the screen. And ask us about Carousel, weekly gatherings, and Bible studies outside of Sunday. Now, if you're in Walnut campus, you can also access the Connect at the iPad after service at the lobby. And lastly, we believe in the healing touch of God. If you are in need of healing, we have a healing room ministry here at City Blessing Church. Now, we have one in Bahasa, Indonesia, in person at our Walnut campus, or you can make an appointment for English speaking after service at the number that can be found at cityblessing.org/healing room. Now, be healed in the name of Jesus. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Let's get our hearts ready for the Word of God this morning. Akan bicara kepada masing-masing saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Amin.
Saudara, saya senang sekali saudara dari apa yang disampaikan oleh Pastor Tom tadi mengenai kita punya Salt and Light Ministry. Mungkin ada saudara yang bertanya demikian, mungkin ada saudara yang bertanya di sini atau online, ini gereja kok ngomongin mengenai politik gitu ya saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, I am not being political, I am being biblical. Ada saudara di sini yang hak Anda sebagai orang tua mau diambil alih oleh pemerintah, ada apa enggak saudara? Saudara enggak ada. Kalau Anda adalah orang tua yang sungguh-sungguh, saya percaya Anda enggak mau anak-anak Anda diambil oleh pemerintah, dan ada banyak hal lain lagi. Jadi kita di sini kalau saudara mendengarkan pengumuman ya misalnya ya, saya mau beritahu kepada saudara, ini pengumumannya kok banyak bener ya. Pernah nggak ada saudara yang berpikir begitu? Ini kok panjang bener nih ya. Saudara, karena apa? Karena sebetulnya waktunya terlalu singkat, tapi yang perlu Anda tahu, yang perlu dibagikan, yang perlu disampaikan, yang perlu dibawakan untuk bisa melengkapi Anda itu memang banyak saudara. Jadi waktunya itu terlalu singkat, jadi kita berusaha untuk sedemikian rupa, the best we can untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk melayani Anda dengan terbaik, untuk melengkapi Anda dengan sebaik-baiknya, dan supaya Anda dibangun. Amin saudara. Dan kalau saudara melihat update seringkali setiap mungkin sebulan 2 kali diupdate mengenai progress Building Training Center, Anda bisa melihat di situ kita punya tech advisor ya, Don Anderson. Enggak kebetulan saudara, project supervisor kita anak Tuhan, tadinya pastor. Don tadinya juga pastor saudara. Dan dia adalah seorang misionaris, dan dia banyak membangun gereja-gereja di luar-luar negeri saudara, di Afrika, di Kenya, di mana-mana lagi saudara. Jadi kita ini diberkati sekali. Mau cari orang yang demikian nggak gampang saudara. Orang yang menurut saya Tuhan kirim. Amin. Tuhan kirim supaya kita semua bisa dibangun. Amin. Saudara semua bisa dibangkitkan lagi, so that together we can arise and build. Amin. Kita bangkit bersama-sama dan kita membangun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu akan meneruskan lagi apa yang sudah Engkau berikan kepada kami semua untuk bulan ini, fokus dengan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, ajarkan kami supaya kami mempunyai hati untuk mau mendengar. Mulai dari hati, bukan sekedar bagaimana caranya mendengar, tapi mulai dari hati. Karena ada orang-orang yang nggak punya hati, ada orang-orang yang nggak peduli, ada orang-orang yang ignorance, ada orang-orang yang cuek. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bahwa pagi hari ini kami mempunyai hati yang mau mendengar karena kami butuh mendengar pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti dalam doa saya tadi saya katakan bahwa bulan Agustus ini fokus kita ialah hearing God, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting. Sangat penting saudara. Berapa banyak saudara di sini yang mau membuat keputusan dan Anda nggak tahu keputusan mana yang Anda mau ambil. Siapa sini pernah ngalamin begitu? Anda mau tinggal di mana? Mau di Amerika atau mau di Indonesia? Sudah di Amerika mau tinggal di mana? Mau kerja di mana? Dapat kerjaan, tawaran mungkin 2, 3. Anda mau pilih yang mana yang terbaik? Anda punya anak, sekolahnya di mana? Bagaimana Anda membuat keputusan? Anda perlu membuat keputusan yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak orang ada di lembah keputusan. Multitudes and multitudes are in the valley of decision. Jadi kita semua di sini setiap hari itu ada keputusan yang kita buat setiap hari, paling sedikit 50, mungkin 100, mungkin 200. Anda buat keputusan saudara. Keputusan apa aja yang Anda akan buat itu bukan hanya sekedar belajar mendengar suara Tuhan dengan semuanya dirohani-rohanikan. Maksud saya saudara,
mendengar suara Tuhan untuk kita bisa membuat keputusan bukan berdasarkan ambisi pribadi, keuntungan pribadi, atau untuk hal-hal yang sifatnya hanya pribadi aja, bukan begitu saudara. Tapi ada orang yang mungkin terlalu ekstrim ya, jadi dibawanya tuh, waduh, saya pagi hari ini saya tanya sama Tuhan pakai baju apa. Saudara mau pakai baju ya Anda nggak perlu, bukannya nggak boleh gitu ya, mau pakai sepatu apa saudara. Ada orang-orang yang pilihannya nggak gitu banyak saudara. Mau tanya Tuhan, mau makan apa ya, makan yang sehat lah, itu pasti benar. Amin saudara. Jadi jangan terlalu diroh-rohkan. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa judul khotbah saya hari ini itu sebetulnya menurut saya sangat praktikal, dan ini menjadi poin menurut saya setiap orang bisa nyambung ya. Yaitu apa saudara? Dalam bahasa Inggrisnya itu don't know I can hear God. Saya nggak tahu kalau saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya tulis di situ titik. Anda bukan satu-satunya orang yang berpikir demikian. Ada banyak orang yang berpikir, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Coba kita parkir di sini sebentar, saya mau jelaskan. Sebetulnya Tuhan itu berbicara kepada setiap orang dengan macam-macam cara. Setiap orang yang berpendidikan atau nggak berpendidikan, orang di daerah atau orang yang di kota, orang yang punya pejabat posisi yang tinggi atau orang yang sederhana. Tuhan bicara dengan macam-macam cara. Tuhan berbicara dengan kemuliaannya, dengan alam semesta. Tuhan berbicara melalui mimpi, Tuhan bicara melalui suami, melalui istri. Tuhan bicara melalui teman, Tuhan bicara lebih-lebih lagi yang saya tekankan berulang kali, yaitu melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang tertulis, saudara. Itu sebabnya kita perlu bergaul erat dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi kalau tadi saya katakan bahwa sebetulnya semua saudara itu bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir, oh ya saya udah Kristen berapa lama kok nggak bisa dengar ya. Coba saya kasih fondasi sekali lagi katakan fondasi. Pertama-tama saudara, Tuhan itu bicara kepada orang yang nggak percaya Tuhan pun dia bicara. Cuman ada orang yang nggak tahu bahwa itu suaranya Tuhan. Coba bayangkan saudara kalau saya jadi raja ya. Saya bukan raja, tapi kalau saya jadi Firaun ya. Di dalam buku Kejadian ada Firaun, orang Mesir. Dia itu bermimpi, dan waktu dia bermimpi dia nggak tahu maksudnya nih apa ya. Dia bermimpi, waktu dia bangun dia ingat mimpinya. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Siapa di sini yang sering bermimpi? Siapa di sini yang mimpi tapi waktu bangun lupa? Saya juga kadang-kadang suka begitu, saudara. Nah, Firaun ini dia bermimpi, dia ingat, dia nggak tahu maksudnya apa. Lalu karena dia bukan orang dalam Tuhan, ya dia nggak tahu bagaimana caranya berdoa, tapi dia punya ajudan-ajudannya, dia cari ini siapa yang bisa menerjemahkan, menafsirkan mimpi saya ini. Lalu Anda baca di dalam buku Kejadian ada orang yang namanya Yusuf. Yusuf dia menafsirkan mimpi, dan dari situ Yusuf yang pada saat itu di penjara, dia menafsirkan mimpi, dan Firaun, orang yang pada saat itu dia nggak tahu, nggak kenal Tuhan, dia mendengar nasihat ini, dia katakan nggak ada orang yang bijaksana seperti Yusuf. Dan dalam satu hari juga Yusuf diambil dari penjara dan ditaruh di istana. Dari penjara satu hari kemudian menjadi orang yang penuh kuasa. Coba bayangkan kalau Anda jadi Firaun gimana? Coba bayangkan kalau Anda jadi Yusuf. Waktu itu dia masih muda, saudara. Ada lagi satu raja, namanya Nebukadnezar. Ini raja orang Babylon. Babylon pada saat itu adalah negara superpower di dunia. Dan dia itu dapat mimpi. Dan dia mimpinya itu menggelisahkan dia, dibilang di situ ya, di dalam Alkitab.
menggelisahkan dia, dan dia panggil semua ahli sihir, ahli nujum, philosophers, sorcerers, magician, semua orang-orang topnya yang bisa tahu ilmu-ilmu yang demikian dipanggil semua dan disuruh menerjemahkan mimpinya, menafsirkan mimpinya. Dan Raja Nebukadnezar ini lebih gila lagi daripada Firaun. Karena apa? Dia bilang begini, kamu kasih tahu artinya mimpi saya ini apa? Oke, coba Tuanku Raja kasih tahu mimpinya apa. Saya nggak mau kasih tahu mimpi saya, kamu mesti kasih tahu mimpi saya, dan kamu mesti menafsirkan mimpi saya. Wow, Anda baca ceritanya. Jadi saya mau beritahu kepada saudara bahwa kalau disampaikan mengenai firman Tuhan setiap hari Minggu, itu bukan hanya sekedar informasi, tapi supaya Anda sadar bahwa ada dunia yang lebih nyata daripada dunia yang kelihatan ini. Ada unseen world yang begitu real. Are you with me? Jadi nggak ada itu semua ahli, semua peramal, semua magician, semua ahli nujum, sorcerer, semuanya nggak bisa ada yang mereka bilang, wah tuanku ini menanyakan sesuatu yang impossible, dia bilang begitu. Kasih tahu mimpinya itu apa, nanti kami akan menafsirkannya, ya. Oh, rajanya makin marah, kamu ini cuma buang-buang waktu aja, kamu mau bikin konspirasi di sini, aku akan bunuh kamu semua. Itu ceritanya begitu. Tapi ada seorang anak muda yang ya orang tawanan lagi saudara. Dia itu namanya Daniel, dan dia menghadap kepada ajudannya raja, dia bilang coba kasih saya waktu. Coba bilang lagi, coba beri saya waktu. Beri waktu buat apa? Beri waktu untuk dia berdoa. Dan dia panggil temannya, Hanaya, Misarya, Asaya, di situ dia. Jadi kita ini ada kalanya waktu Anda mau mendengar suara Tuhan, Anda perlu ambil waktu. Katakan ambil waktu. Ambil waktu dan Anda berdoa. Dan Daniel itu nggak berdoa sendirian, dia berdoa dengan dengan teman-temannya. Jadi ada waktunya Anda berdoa sendiri, ada waktunya Anda berdoa juga dengan sama teman-teman. Supaya Anda bisa mendapat suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Singkat cerita, dia menghadap raja, dia terjemahkan, dia tafsirkan mimpinya. Wow, rajanya kagetnya luar biasa dan dia membuat pengumuman. Di Babylon ini yang nggak ada Tuhan lain selain Tuhannya Daniel. Bayangkan saudara kalau Anda jadi Nebukadnezar, kalau Anda jadi raja, bayangkan kalau Anda jadi Daniel. Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan akan membangkitkan pilihan, orang-orang pilihan yang sederhana tapi yang bisa mendengar suara Tuhan. Yaitu saudara dan saya. Amin saudara. Mau saudara? Dan hari ini yang akan saya sampaikan bukan bagaimana berdoa. Saya akan fokuskan bagaimana Anda mendengar. Bagaimana Anda perlu mendengar. Pertama-tama sekali lagi ya saudara, kalau orang nggak punya hati untuk mendengar ya biarpun siapa yang ngomong ya nggak dengar. Are you with me? Siapa di sini yang punya anak? Siapa yang anak Anda waktu diomongin bukannya tuli tapi nggak mau dengar? Kalau saya tanya siapa yang punya anak, mungkin nggak semua orang punya anak. Tapi siapa di sini yang pernah jadi anak? Kita semua pernah jadi anak. Kita dikasih tahu sama orang tua, bukannya budek. Tapi kita nggak mau dengar. Nah kalau kita nggak punya hati, padahal saudara saya belajar bahwa nggak ada sesuatu pun yang Tuhan berikan kepada manusia, tidak ada satu pun yang Tuhan perintahkan kepada manusia itu untuk kepentingannya Tuhan. Nggak ada satu pun yang Tuhan perintahkan atau bahkan yang Tuhan janjikan itu untuk benefitnya Tuhan. Nggak ada. Walaupun kalau ada hukum atau ada boundaries, ada batasan,
Itu kadang-kadang orang nggak suka batasan, nggak suka ada boundaries. Karena apa? Rasanya saya nggak bisa bebas gitu ya. Padahal boundaries itu untuk melindungi kita. Jadi kalau Tuhan bicara itu sebetulnya buat benefitnya Oke. Bukan buat ada saudara yang suka latas ya. Tuhan gitu ya. No, untuk benefitnya siapa? Lagi katakan saya gitu ya. Untuk benefitnya saya ya. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam segala sesuatu akuilah Tuhan. Janganlah kamu bergantung kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mendengar, kita akui Tuhan. Bagaimana maksudnya mengakui Tuhan itu apa sih? Melibatkan Tuhan, katakan melibatkan. Melibatkan Tuhan, jadi bukan cuma karena pinter-pinternya kita atau pengalaman kita, lalu kita nggak tanya Tuhan lagi, saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai Kia, ya, bukan mobil Kia, tapi apa saudara, Kia? Know it all, rasanya kita udah tahu semua, saya udah tahu semua, saudara. Karena kalau Anda udah tahu semua, Anda nggak bisa belajar lagi dan alias Anda mentok, saudara. Ada orang-orang yang nggak bisa belajar lagi. Mungkin orang yang udah lebih tua kadang-kadang nggak mau belajar dari orang yang lebih muda. Seorang leader biasanya nggak mau belajar dari pengikutnya juga, saudara. Saya minggu lalu katakan, dokter biasanya adalah pasien yang terburuk. Karena waktu dia sakit, waktu dia ke dokter, dokter itu kasih obat apa, atau resep apa, atau nasihat apa, dia bisa protes. Kenapa nggak ini, dok? Kenapa nggak itu, dok? Pusing dokternya. Jadi saudara, seorang leader biasanya itu bisa menjadi a bad follower. Itu sebabnya saudara sebagai the lead pastor di sini, saya ini belajar juga untuk mengikuti, mendengar suara Tuhan, mendengar suara pastor saya, mendengar suara Bapak rohani saya yaitu Bishop Bud Pierce. Apa yang dia sampaikan nggak selalu itu enak-enak, saudara. Tapi untuk kepentingan buat saya dan keluarga saya dan terlebih lagi untuk gereja, saudara. Are you still with me? Oke, jadi kalau saudara berkata, saya nggak tahu ini bahwa saya bisa mendengar suara Tuhan. You are not the only one. Katakan, I'm not the only one. Tapi hari ini tujuannya Anda perlu tahu bahwa Anda bisa mendengar suara Tuhan. Are you with me? Jadi saya ingin beritahu kepada saudara bahwa kalau Anda baca seluruh Alkitab, itu sepertiga dari Alkitab adalah berbicara tentang para nabi dan nubuat dan Roh Kudus dapat berbicara kepada orang Kristen melalui hati nurani mereka atau dengan suara yang sesuai dengan kehendak atau agenda dari Bapa Surgawi. Jadi kebanyakan itu saudara itu Tuhan berbicara melalui suara hati. Walaupun tadi sudah saya katakan bisa melalui mimpi, bisa melalui nabi, bisa melalui keadaan, macam-macam saudara. Kita mesti belajar untuk sensitif mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara aja ya, kalau kita nggak usah suara Tuhan, kalau kita ingin mendengarkan satu suara, kalau Anda ingin mendengarkan sesuatu, Anda harus bisa berhenti mendengarkan hal-hal yang lain. Betul ya? Kalau saya bicara, Anda bicara. Kalau Anda suami istri, lagi kesel, lagi jengkel, lagi marah, istri bicara, suami bicara at the same time, nggak dengar apa-apa. Betul saudara? Jadi saya percaya bahwa kalau Anda mau mendengar sesuatu, Anda harus bisa berhenti mendengar hal-hal yang lain. Ya, jadi dari gambar ini ada headphone, minggu lalu sudah saya katakan, kalau Anda mulai cancel any noises, you will activate voices. Apa bedanya noises dengan voices? Noise itu ya suara macam-macam, saudara. Suara yang nggak ada gunanya, suara yang nggak ada kepentingannya, suara yang nggak bisa membangun Anda. Tapi kalau voice, itu selalu ada artinya.
ada artinya, saudara. Are you still with me? Nah, saya mau beritahu kepada saudara sebelum saya bacakan ayat ini yang minggu lalu sudah saya awali dengan bacakan ayat dari Yesaya sebagai fondasi. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara ya, bahwa saya bisa omong dengan jujur kepada Anda, saya bisa beritahu kepada Anda bahwa di setiap rumah, saya bisa memberitahu Anda di setiap rumah yang pernah saya kunjungi, kalau rumah itu, keluarga itu tidak memperlakukan Tuhan dengan hormat, atau Tuhan diperlakukan sebagai hal-hal yang biasa, maka tidak banyak komunikasi dari surga. Kalau saya datang ke rumah orang dan saya melihat bahwa kayaknya keluarga ini Tuhan itu dianggap biasa aja. Are you with me? Tuhan dianggap biasa, Tuhan dianggap ya seminggu sekali cukup lah, gitu ya. Tuhan enggak nomor satu, maka keluarga itu enggak akan bisa dengar suara Tuhan. Karena semuanya dianggap biasa. Oh biasa. Dengan kata lain, ignorance. Dicuekin aja. Saya sejak berapa puluh tahun yang lalu ya, zaman dulu kita belum ada cellphone, setiap kali kalau saya tidur itu di sebelah saya itu ada kertas dan pensil atau pena. Karena anytime Tuhan bicara kepada saya akan bangun dan saya tulis. Bahkan sepanjang hari, kalau saya dapat suara apa yang saya dapat pewahyuan dari Tuhan, saya berhenti dan saya tulis. Mungkin satu kata, mungkin satu kalimat. Biasanya nggak panjang-panjang, tapi sangat powerful. Karena saya menghargai waktu Tuhan bicara, itu saya catat. Kalau saya nggak catat, kemungkinan lupa besar. Jadi saya catat. Itu sebabnya apa yang saya sampaikan setiap hari Minggu itu enggak selalu saya baru dapatkan kemarin atau minggu yang lalu. Enggak begitu, saudara. Yang saya sampaikan ini adalah kumpulan dari apa yang saya dengar, mungkin bisa 5 tahun yang lalu, ada yang 20 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu. Saya waktu dengar lagi itu, sehingga waktu saya sampaikan kepada Anda menjadi firman yang fresh, yang bisa diaplikasikan buat kita saat ini. Jadi begini saudara, kalau setiap kali Tuhan diperlakukan sebagai hal yang biasa, Anda dan saya gagal untuk benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan. Are you with me? Dan karena kita hidup dalam budaya saat ini itu begitu mudah untuk mendapatkan informasi. Gampang kan ya? Dapat informasi sehingga kita tidak lagi mencari kebenaran. Enggak cari kebenaran. Karena kita percaya, oh saya bisa dapetin sendiri lah, oh langsung aja. Bahkan banyak orang Kristen sekalipun yang enggak mau menunggu-nunggu di hadapan Tuhan dan bertanya dan melibatkan dan menomorsatukan Tuhan. Kalau mau tahu apa-apa langsung Google aja. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa Google enggak tahu semuanya. Halo, ini kalau ada presidennya Google bisa dengarkan ini baik. Ya. Google nggak tahu semuanya. Amin. Apalagi sekarang ini ya AI, saudara. Saya nggak menganggap remeh ilmu pengetahuan atau science, tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa I am is still greater than AI. Dan kalau kita menceburkan diri kita di dalam informasi, maka kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam dengan suara-suara yang memiliki agenda. Suara-suara yang memenuhi Anda dengan proyek tertentu, yang tujuannya ingin menarik Anda ke macam-macam direction, ke segala arah. Are you still with me? Katakan ya. Oke, nanti dengerin lagi ya saudara. Karena apa yang saya sampaikan ini menurut saya
perlu dikunyah lagi, katakan dikunyah. Kita ini perlu belajar dari binatang yang memamah biak. Ya, sudah dimakan, dikunyah lagi, diulangi lagi. Sebetulnya itu adalah arti daripada meditasi. Itu kita ulangi, kita renungkan lagi, kita meditate upon the word of God. Jadi saudara, saya belajar bahwa bukan karena kurangnya akses yang menyebabkan orang tidak bisa mendengar Tuhan, bukan karena kurang akses. Kita punya akses. Tuhan itu Anda bisa komunikasi 24 jam dalam satu hari, 7 hari 1 minggu. Are you with me? Jadi bukan karena kurang akses, ternyata itu adalah sikap orang terhadap hadirat Tuhan yang menyebabkan mereka tidak memiliki firman dari Tuhan. Saya mau ajak Anda berdoa lagi. Coba saudara, ayo saya berdoa supaya kita semua mempunyai hati yang mau mendengar suara Tuhan. Setiap saudara saat ini berdoa. Setiap saudara berdoa. Tuhan, aku butuh pimpinanmu. Aku mau mendengar suaramu. Ajar aku untuk bisa mendeteksi, membedakan yang mana suaraku sendiri, suara setan, suara dunia, suara Tuhan. Dan ajar aku bisa mendengar suara Tuhan dan taat kepada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara tadi berdoa setuju dengan saya, Anda bisa katakan amin. Biar itu terjadi. Karena mulainya dari hati. Ya, saya bisa khotbahkan sampai mulut saya biru. Kalau Anda nggak mau dengar, saudara nggak akan dengar. Tahukah saudara bahwa yang membedakan kekristenan dengan agama lain ialah kita bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi jangan disalahgunakan. Are you with me? Oke. Jadi Anda perlu melatih telinga Anda untuk mendengar. Katakan melatih. Perlu melatih. Waktu saya jatuh cinta dengan pacar saya yang namanya Joyce. Zaman dulu kalau lagi di jalan nggak ada cellphone, adanya apa saudara? Phone booth. Ya, beberapa anak-anak muda banyak yang nggak tahu phone booth itu apa sih ya. Coba saya jelaskan, phone booth itu adalah tempat di mana Clark Kent jadi Superman. Jadi dulu kalau saya telepon dia ya, mesti masukin koin ya, mesti banyak pakai koin. Kadang-kadang kalau cuma bawa $1 nggak cukup saudara, tambah lagi. Halo Joyce, ya, siapa nih? Ini Paul. Oh ya, now Paul. Ayo. Oh. Kapan lagi telepon? Halo Joyce, ini Paul. Oh ya. Nah kalau sekarang ini kita sudah menikah 38 tahun. Kalau saya telepon, saya bilang, Joyce ini Paul. I know you. Jadi saudara kita yang sederhana aja, simple aja saudara. Kita waktu bisa mendeteksi, kita belajar mendengar suara Tuhan, itu enggak perlu Anda bergantung dengan emosi. Walaupun emosi bisa terlibat. Nggak perlu Anda terlibat dengan feeling atau perasaan, walaupun perasaan bisa terlibat. Nggak perlu ada musik, walaupun saya suka menyembah Tuhan dulu sendiri. Siapa di sini yang pernah mengalami waktu Anda mau berdoa, lalu Anda mulai dengan menyembah Tuhan, itu biasa yang saya lakukan demikian. Lama-lama, setelah berapa lama begitu ya, rasanya musiknya terlalu keras. Lalu saya pelankan. Setelah berapa lama lagi, rasanya musiknya masih terlalu keras, saya pelankan lagi. Lama-lama musiknya bisa ganggu saya.
lalu saya matiin musiknya. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Oke. Itu karena saya makin fokus mendengar suara Tuhan. Nah itu perlu waktu. Supaya kita makin lama bisa makin tajam, katakan makin tajam. Mendengar suara Tuhan. Jadi Anda perlu melatih telinga Anda untuk mendengar, bukan emosi Anda untuk dihibur. Jadi kalau Anda ikut kebaktian di sini, kalau Anda ke gereja, bukan supaya emosi Anda dihibur. Kita datang ke gereja bukan untuk di-entertain. Kita datang ke gereja untuk entertain Tuhan. Are you with me? Kita datang ke gereja bukan hanya untuk punya keinginan supaya kita terima. Saya belajar begini saudara, ada orang-orang yang kalau pengkhotbahnya, pastornya, pendetanya nggak lucu, nggak menghibur Anda, nggak membuat Anda tertawa gitu ya. Itu waktu pulang itu ada orang-orang yang waktu ditanyain, dapat apa kamu waktu di gereja? Nggak dapat apa-apa. Karena kurang lucu. Saudara, kita di gereja di sini bukan untuk lucu-lucuan. Are you with me? Saya ingin supaya Anda dibangun. Tiap hari makin dekat pada Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Mari kita lihat di sini saudara, ayat yang Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat, di sini dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang, supaya dengan perkataan itu aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, lagi katakan setiap, bukan seminggu Oke. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Salah satu yang saya belajar dari Bishop Bart, saya banyak belajar dari Bishop Bart Pierce. Dia katakan demikian, itu di dalam buku Wahyu, itu ada satu ayat di mana pada saat itu dituliskan sunyi, ya. Di heaven itu sunyi senyap, saudara. Ada quietness di situ selama 30 menit. Di surga kan rasanya udah nggak ada waktu lagi ya, no more time. Tapi di situ adalah satu ayat di mana Kronos dan Kairos bertemu. Are you with me? Kronos itu adalah waktu sekarang jam berapa? Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Are you still with me? Dan dia katakan setiap pagi sebelum saya menginjakkan lantai, saya itu diam, katakan diam. Dan saya mau mendengar Tuhan bicara apa kepada saya. Oh, saya praktekkan. Tahukah saudara, untuk nanti kita akan lihat ayatnya ya. Ternyata untuk bisa berdiam itu lebih susah daripada untuk ngomong. Are you with me? Saya mau nanya sama Anda. Kebanyakan kita, bukankah kalau kita berdoa kita langsung ngomong? Atau kita ngomong terus? Tuhan mau bicara kita nggak dengar. Are you with me? Jadi ini yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa belajar mendengar, semua Anda bisa mendengar. Setiap pagi ia mempertajam, katakan mempertajam. Berarti makin lama makin tajam, makin hari makin bisa tajam saudara. Very quickly di sini saya akan bacakan dari Yesaya 40 ayat 30-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi saudara, kalau Anda lebih muda dari saya, atau jauh lebih muda dari saya, jangan berarti Anda berpikir, oh saya masih kuat, saya masih bisa ini, itu nanti aja lah kalau udah tua baru bisa ikut Tuhan. Sungguh-sungguh, kalau sempat jadi tua. Kalau belum sempat jadi tua lalu si keringnya putus, wafat saudara. Betul ya? Jadi orang muda itu bisa jadi lelah juga, orang muda bisa lesu juga. Teruna-teruna itu bisa jatuh tersandung, tetapi, katakan tetapi. Orang yang apa saudara? Menanti-nantikan Tuhan.
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan berarti kita ini nggak bisa capek, saudara. Bisa capek juga secara jasmani. Tapi ada orang yang bilang begini, ngapain sih saya nunggu itu buang-buang waktu? Menunggu-nunggu itu buang-buang waktu. Kalau saudara menunggu dan Anda nggak tahu siapa yang Anda tunggu, itu ya buang waktu. Are you with me? Oke, kaget ya saudara. Oke. Tapi yang Anda tunggu itu Tuhan. Anda nggak buang waktu. Dia akan bicara kepada Anda. Nanti kita akan lihat langkah-langkah praktisnya ya. Lalu saya belajar lagi begini, di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Bahasa Indonesianya dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata-kata berikutnya apa di situ? Tetapi kamu enggan, tahu artinya apa? Tapi kamu nggak mau. Nah coba saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya, The Message Translation ini yang diterjemahkan oleh Eugene Peterson. Dia mengatakan demikian. God, the Master, the Holy of Israel, has this solemn counsel. Your salvation requires you to turn back to me and stop your silly effort to save yourself. Your strength will come from settling down in complete dependence on me. Kalimat yang berikutnya, the very thing you have been unwilling to do. The very thing you have been unwilling to do. Sebetulnya saudara, saya sudah 44 tahun ikut Tuhan Yesus. Makin hari, makin tahun, makin bulan, tahun saya melihat bahwa sebetulnya hal-hal yang membuat Anda bisa lebih berhasil, lebih tenang, lebih sukacita, lebih bisa dapat kekuatan, itu Tuhan sudah berikan, tapi biasanya yang Tuhan berikan itu adalah hal-hal yang kita jasmaninya ini kita nggak mau lakukan. Kita nggak suka lakukan. Kayaknya ada yang nggak ngerti nih. Sama aja lah seperti kalau saya bilang ilustrasi yang paling gampang itu diet lah. Diet yang makanan yang healthy itu kok biasanya kurang begitu enak. Bener apa betul? Kita tahu, tapi ya sekali lah. Ini tahun baru. Habis tahun baru ada Sinja. Nanti ada wedding. Nanti ada ulang tahun. Yang ulang tahun banyak lagi teman-teman. Gantian. Jadi tahu sebetulnya. Tapi kita nggak mau. Kita enggan. Begitu juga kalau Tuhan kasih tahu, oh ya, aku tahu ayatnya. Aku pernah dengar khotbahnya. Apalagi pastor juga bisa terjebak juga. Saya pernah khotbahin, saya udah tahu. Kamu jangan kasih tahu saya, gue pasturnya. Bahaya saudara. Kita menjadi orang kia, know it all. We know it all. Are you with me? Makanya jangan beli Kia, beli Honda Accord aja. No, just kidding. Tell your neighbor, just kidding. Jadi saudara, kalau saya bisa jujur, kalau kita bisa jujur, katakan kalau kita bisa jujur. Siapa di sini yang mau jujur sama diri sendiri? Angkat tangan. Oke. Kalau kita mau jujur ya, sebetulnya itu sangat gampang sekali buat kita itu ketarik dengan noise. Bukan voice. Tapi noise, ya, noise. Kenapa? Karena kita hidup di dalam budaya yang sebetulnya makin sulit untuk kita hidup dengan berdiam diri.
Are you with me? Saya pergi jalan sama istri saya dari rumah, kita suka jalan-jalan around the block. Lalu kita kadang-kadang mampir di supermarket, jalan gitu ya. Saya mau mampir supermarket, mau beli barang, saya bawa telepon. Lalu dia belanja, saya duduk, apa yang saya lakukan? Oke, langsung. Terus dia bilang begini, bisa nggak sih kalau kamu ini duduk ya, rest. Nggak usah lihat telepon. Iya ya. Tapi tangan biasanya langsung. Bener? Ayo dong. Oke. Ya, saya mau nanya sama saudara. Anda perlu telepon seseorang misalnya ya. Lalu Anda tahu Anda udah mau telepon, baru angkat telepon, muncul ada teks dari orang lain. Lalu Anda lihat, lalu Anda jawab. Orang itu jawab lagi. Lalu Anda lupa orang yang Anda mau telepon. Pernah ngalamin seperti itu? Come on now. Karena apa? Karena kita itu susah untuk bisa berdiam diri. Tahukah saudara, one of the intercessors sent me an article. It is harder to rest than to work sometimes. Did you hear that? Kadang-kadang lebih sukar untuk rest daripada untuk kerja. Kita ini hidup dalam budaya yang terlalu rasanya kalau diem itu kayaknya aneh. Diem ya? Halo? Padahal waktu kita belajar diem, saudara, dan kita fokus kepada Tuhan, menunggu Tuhan, maka kita pasti akan mendengar. Pasti akan mendengar. Kebanyakan dari kita, kalau saya katakan kebanyakan mungkin 99,9,9%. Itu pagi langsung pakai cellphone. Lalu mau tidur, lihat cellphone. And in between selalu ada cellphone. Halo. Sepertinya jempolnya ada matanya. Pinter gitu. Ya. Saudara, tanpa kita sadar, kita itu kecanduan dengan noise yang consume our life. Itu sebabnya Mazmur 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Nah, hal yang saya mau ingin sampaikan saat ini saudara, perhatikan saudara. Heightened awareness of God's presence through the Holy Spirit. Maksudnya apa? Bagaimana kita meningkatkan kesadaran akan hadirat Tuhan melalui Roh Kudus. Kita perlu meningkatkan kesadaran kita akan hadirat Tuhan, God's presence. Katakan God's presence. Saya mau jelaskan sedikit mengenai presence. Saudara, ada suami istri yang lagi ribut. Suami teriak lebih keras, istri lebih keras lagi. Suami marah, lebih keras lagi, istri melengking suaranya. Lalu ada yang ngebel, ketok-ketok rumah. Begitu lihat, Pastor Tom, apa kabar Pastor Tom? Mam, ambilin minum. Pap, ambilin snack. Ya, silahkan duduk baik-baik. Karena apa? Ada presence. Are you with me? Many years ago, saya masih ingat, Presiden Clinton itu mengundang Mother Teresa ke White House.
Sebagai presiden waktu dia datang, wah ya disambut. Wah, orang namanya presiden datang ya, masuk dalam satu ruangan. Tapi waktu Mother Teresa masuk ke ruangan, itu orang-orang bilang, there is another presence that is more powerful than a president. Are you with me? Itu presence. Saya mendapat kehormatan beberapa kali pergi dengan orang berpengaruh atau pejabat atau petinggi. Itu waktu datang, ada the presence. Nah kalau sama Tuhan gimana saudara? Kita perlu meningkatkan kesadaran kita. Tuhan tuh ada sama Anda loh. Are you with me? Jadi Anda bisa komunikasi setiap saat. Anda bisa dengar. Perlu dipertajam. Dan saya mau beritahu kepada Anda, saya nggak bisa dengar semuanya. Nggak ada yang bisa dengar semuanya, kecuali Tuhan Yesus. Are you with me? Dan biasanya itu, kalau Tuhan bicara itu, biarpun satu orang yang berbicara, tapi suara yang penerima itu menerima dengan pesan-pesan tertentu untuk orang itu. Nangkep nggak? Ya? Di Yohanes pasal 12 itu ada satu konteks yang berbicara. Yesus itu berdoa kepada Bapa, dia berdoa begini. Bapa, muliakanlah aku sama seperti waktu sebelum dunia dijadikan. Lalu Allah Bapa bicara. Aku sudah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Tapi di ayat itu dituliskan, orang lain nggak dengar. Orang lain dengarnya itu seperti halilintar. Halo? Suaranya sama. Yang bicara sama. Yang satu bisa dengar, yang satu nggak bisa dengar. I hope you learn something today. Are you with me? Oh God. Thank you Jesus. Jadi saya belajar saudara, mendengar suara Tuhan atau mengalami hadirat Tuhan, dari apa yang saya alami saudara, adalah satu hal yang mengerikan tapi sekaligus juga menakjubkan. Jadi dengarkan baik-baik saudara, nggak bisa Anda tuh ngomong sama Tuhan itu, biarpun dia bilang, I call you my friend. Tapi, friend that is very well respected. Are you with me? Nggak usah sama Tuhan, saya sama Bishop Bud Pierce, kita suka travel sama-sama, kita suka, kalau ngomong kita bisa bercanda, yes. Dia pernah ajak saya mancing, yes. Tapi ada respect. Nggak bisa terus, hi buddy, how you doing buddy? No, he's not my buddy, he's my spiritual father. Are you with me? Sama Tuhan juga begitu. Oke. Karena apa saudara? Kalau Anda menganggap remeh, menganggap enteng, Anda lupa bahwa Tuhan itu adalah our God is a consuming fire. Dia adalah api yang menghanguskan dan sembarangan. Anda bisa lihat dalam Alkitab contoh-contoh. Rasul Yohanes yang dekat sekali sama Yesus. Dia suka bersandar di dadanya Yesus. Waktu Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga di buku Wahyu. Waktu Yesus menampakkan dirinya, gemeter dia saudara. Are you with me? Jesus. Jadi meningkatkan kesadaran akan hadirat Tuhan itu bukan hanya khayalan. Bukan hayalan. It is not imaginary. It is so real. Saya belajar bahwa ada kalanya orang sadarnya terlambat. Misalnya seperti Yakub. Anda baca di dalam buku Kejadian. Yakub itu waktu dia tidur, dia mendapat mimpi.
Dia mendapat mimpi ada malaikat Tuhan ascending and descending, naik dan turun. Lalu waktu dia bangun dia bilang begini, sesungguhnya hadirat Tuhan ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Dia tahunya belakangan. Wow. Are you with me? You learn something today? Jadi saudara, Roh Kudus itu tinggal dalam diri Anda. Dan dia juga dipanggil sebagai pribadi yang menolong. Jadi intinya hari ini Roh Kudus ingin membantu kita semua dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran lebih tinggi, kesadaran akan Tuhan di dalam hidup saudara. Jadi poin yang terakhir, Anda bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau tadi judulnya Don't know I can hear God, you're not the only one. Tapi konklusinya, Anda bisa mendengar suara Tuhan. Coba omong dengan yakin, saya bisa mendengar suara Tuhan. Ngomong dengan yakin, saya bisa mendengar suara Tuhan. Firaun aja bisa dengar, Nebukadnezar bisa dengar. Kalau kita nggak mau dengar, coba cek hati kita. Yang pertama, saudara, memahami pentingnya mendengarkan dan mengharapkan bimbingan dari Tuhan. Jadi waktu kita nunggu itu bukan bengong, tapi ada expectation. Dan waktu karena kita ini di Yesaya tadi dituliskan mempertajam, katakan mempertajam, maka kita lama-lama itu bisa ada familiarity. Kita ngenalin, we recognize. Kita ngenal, oh ini suaranya Tuhan. Kalau dalam kumpulan orang banyak ini terjadi sudah many times ya, over the past many years. Saya lagi di rumah siapa begitu ya. Lalu ini istri saya kalau belum datang ya, kita naik 2 mobil karena ada janjian. Lalu saya dengar ada orang yang terus saya bilang, oh Joyce udah ada di sini. Kok kamu tahu? Saya dengar batuknya. Are you with me? Saya dengar tertawanya. Di gym ada teman-teman saya yang tahu kalau saya datang karena mereka belum lihat saya tapi dengar suara saya ketawa. Familiar. Nggak asing lagi. Dengar suara Tuhan seperti itu. Kalau saudara tanya, gimana sih pastor? Coba kasih tahu dong, batuknya kayak apa sih? Batuknya kayak apa ya? Belajar dari istrimu sendiri. Halo. Jadi karena udah ngenalin, mau nggak saudara mengenalin suaranya Tuhan? Berapa saudara mau mengenalin suaranya Tuhan? Saya berharap Anda mulai dengan mau dulu, ya, mau dan dipertajam. Amin. Nah, yang berikutnya di sini menolak gangguan. Jadi kalau lagi berdoa ini cellphone dimatiin kayak, are you with me? Jangan cuma di silent tapi vibrate. Udah nggak ring tapi bzzzt, bzzzt, bzzzt. Walaupun Anda nggak angkat, tapi di sini siapa ya? Mungkin si Anu, padahal spam. Yang berikutnya, menghindari pembicaraan negatif dengan diri sendiri. Ingat minggu lalu saya katakan, suara diri sendiri. Ya. Kalau Anda mau menang, jangan Anda ngomong waktu di gereja rasanya semangat-semangat. Aku bisa menanggung segala sesuatu dalam Kristus Yesus. Tapi waktu Anda pulang dari sini, saya kayaknya nggak bisa nih. Aduh, gue kalah deh. How can I be a winner? Kalau Anda mengeluarkan suara yang demikian, negative voice cancels. Are you with me? Oke, yang berikutnya, bersabarlah dan percayalah pada waktunya Tuhan. Jangan buru-buru, yang Tuhan itu Dia bukan kita. Kalau Dia belum jawab, ya tunggu. Kalau Dia bilang no, ya bilangnya ya no.
Jangan coba untuk melintir tangannya Tuhan. Yang berikutnya, suara Tuhan itu selalu segar dan baru. Bahkan bagi orang percaya yang sudah lama. Are you with me? Saya nggak peduli udah berapa lama kita ikut Tuhan. Tuhan masih mau bicara kepada kita. Oke. Tuhan menuntun kita dengan berbagai cara. Terkadang melalui tanda dan arahan yang mungkin tidak langsung terlihat jelas. Makanya kita perlu belajar. Are you with me? Saya beberapa kali, saya kalau naik mobil, ada orang yang di depan itu kayaknya ini mau kemana sih ya? Mau ke kanan apa mau ke kiri? Kita di belakang, siapa pernah ngikutin mobil seperti itu? Ya. Lalu karena posisi mobilnya bagaimana, lalu saya berpikir aja, ini kelihatannya orangnya mau ke kanan, ini mau exit. Walaupun dari lane yang kedua dari kanan ya. And then saya, benar-benar exit tiba-tiba. Jadi saya ada posisi untuk ngerem dulu. Are you with me? Karena apa? Karena belajar mendengar, belajar memperhatikan, belajar observe, dan belajar dari apa sesuatu yang enggak kelihatan jelas, tapi karena discernment, akhirnya bisa jelas. Are you with me? Oke. Yang berikutnya, mendengarkan Tuhan melalui doa dan ketaatan. Jadilah pelaku firman. Yang berikutnya, menyerahkan pikiran dan keyakinan Anda kepada ketuhanan Yesus Kristus. Are you with me? Yang berikutnya lagi, ini kayaknya Anda nggak akan cukup cepat untuk nulis. You can take screenshot. Tapi saya mau anjurkan Anda untuk bisa dengarkan lagi di rumah. Itu namanya memamah biak, dikunyah lagi, ya. Tuhan menuntun kita dengan berbagai cara, terkadang melalui tanda dan arahan yang mungkin tidak langsung jelas, terlihat jelas. Oh, tadi sudah sampai di sini kok ya. Dan yang berikutnya, memupuk hati yang mau mendengar dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Are you with me? Jadi ini langkah-langkahnya. Memupuk, katakan memupuk. Siapa di sini yang suka nanam? Kadang-kadang nggak keluar buahnya. Kadang-kadang perlu dikasih pupuk. You need to cultivate your hearing ear. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa, singkat aja saudara. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini bisa membangun Anda semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat saudara untuk bisa mendengar arahan Tuhan. Dan perhatikan saudara, are you still with me? Ada dari Anda di sini yang perlu disembuhkan dari kesalahan atau dosa masa lalu. Anda merasa, aduh saya belajar dengar tapi saya kok salah dengar ya. Saya salah buat keputusan ini. Saudara mulai saat ini Anda riset ulang. Anda atur ulang iman dan harapan Anda. Setelah Anda mengalami kegagalan, kesalahan, atau dosa masa lalu, mungkin relationship, Anda minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak akan menyembuhkan area kehidupan kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Jadi serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan takut Anda salah. Salah, jangan takut ngaku salah. Are you with me? Is it simple? Yes. Oke. Yang berikutnya, saudara. Atur ulang atau riset iman Anda kepada Tuhan. Dan percaya pada arahannya untuk Anda bisa meraih kesuksesan. Dan yang berikutnya,
kalau kita mau mempertajam pendengaran kita, kita perlu menjadi orang Kristen yang dewasa. Ada yang nggak dengar? Kita perlu menjadi orang Kristen yang dewasa. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin dan tidak mempertanyakan rencananya Tuhan. Just trust Him. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Kau bicara pada kami, Kau lengkapi kami. Siapa di sini? Satu aja pertanyaan. Yang saat ini Anda berkata, saya mau punya hati yang mendengar suara Tuhan. Let me see your hand. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka butuh mendengar Bapa Surgawi bicara. Pertajam pendengaran kami, pertajam pendengaran mereka. Dan berikan kami iman untuk bertindak. Bless your people, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. God bless you, God bless you.